Halo, welcome back to Jawa Pet and Company. Hari ini masih bersama dengan gua Niko dari Java Aquatic, dengan Ivo dari divisi Java Aquatic juga ya. Hari ini ada beberapa klarifikasi yang memang harus kita lakukan untuk memperjelas apa yang kita omongkan ya. Karena hari ini sepertinya penting banget kita untuk memperjelas dua hal. Nomor satu adalah, coba perkenalkan diri lu, bro. Ya, nama gue Ivo. Nah, untuk sekarang dengan kondisi predator yang sekarang, yang lagi riuh, gimana posisi lu sih sebenarnya gitu loh? Gue sekarang posisi gue menganggap biasa-biasa aja sih, bukan menganggap, tapi gue pribadi emang juga tidak ada masalah dengan siapapun sih untuk saat ini sih. Iya. Jadi semua baik-baik aja, semua aman-aman aja. Ya udah itu aja yang bisa gue klarifikasi di hari ini sih. Iya. Dan kayaknya gue rasa penting ya, jadi ini channel yang akan kita bikin untuk lebih ke arah, memang dari awal adalah channel edukasi ya. Dan kalaupun kita mendebat sesuatu ide, itu harusnya memang base dari data, educational dan data. Jadi, dan gue pernah berdebat dengan, waktu itu satu orang yang akhirnya juga jadi temen dekat juga. Dan mungkin kalau misalnya kita orang tahu gue juga secara pribadi, gue bukannya suka berdebat, tapi gue lebih suka mencari tahu gitu. Jadi saat orang datang, baik dari Wendy, dari Aquajaya datang, kita suka ngomongin mengenai barang, dari mungkin sekelasnya dari si Dama yang ngomongin lampu, kita juga pingin banget bisa bicara lampu dan sebagian yang lain ya. Jadi bagi orang yang pengobis yang sudah jauh lebih senior dari kita, itu pasti kita akan selalu mempertanyakan hal-hal yang menurut kita penting untuk menjadikan hobi ini lebih maju ke depannya, dan pasti pengetahuan kita lebih besar ke depannya. Okay. Nah, hari ini penting banget buat kita ngomongin mengenai UV, karena ada salah satu orang yang ngomongin balik mengenai UV ya. Yeah. Nah, UV ini kesannya bahwa kita waktu itu memakai alat ukur yang salah, dan sebenarnya mungkin aja salah ya. Mungkin. Tapi hari ini gue akan mencoba membeberkan secara lebih luas apa sih sebenarnya alat yang kita pakai dan bagaimana sebenarnya cara menggunakan UV. Nah, untuk alat testing kita hari ini, coba mungkin bisa diperjelas lebih jauh, Vo, barang apa aja yang kita pakai dan ya, apa yang kita pakai. Yang pertama, kita ada 3 buah lampu di sini dengan 3 merek yang berbeda, ya kan? Kita tidak sebutkan mereknya di sini. Terus udah gitu di sini ada alat pengujian UV juga. Ya kan, ini ada alat pengujian UV, dan mungkin alat ini juga sudah beberapa kali nongol di media sosial sih. Ya. Alat yang ini alatnya, ini untuk mengukur UV. Terus ini ada satu lagi yang cukup populer sekali, yang ini. Terus yang ini yang alat yang pertama kali kita pakai. Ya. Oke. Jadi ini spesifikasi peralatan ini gimana, Bos? Oke, jadi yang kita mau ngasih tahu bahwa sebenarnya UV itu, sebelum kita ngomongin mengenai cara spesifikasi pemakaian, lebih baik sedikit edukasi mengenai apa itu UV dan bagaimana cara mengetahui UV ya. UV itu sebenarnya dibagi dari 3 bagian. Sebenarnya kalau kalian mau tahu UV itu apa, UV itu adalah sinar spektrum aja. Karena sinar spektrum itu selalu diukur dari wave-nya, panjang dan pendeknya sebuah wave. Jadi kalau misalnya kita ngomongin UV sebagai salah satu, kita nggak usah ngomongin gamma ray di belakang yang lain, kita ngomongin UV. UV itu kalau nggak salah dimulai dari 0 sampai 100 ya, kalau nggak 100. Nah, 100 sampai 185 itu di UV. Habis itu dari 200 sampai 380 itu nanti dari range UVB ke UVA. Habis itu ada lagi namanya UV LED, itu adalah perantara antara si UVA dan visible light. Jadi setelah UV itu kita ada nama lagi visible light. Visible light itu spektrum dari 400 sampai 700 nm. Nah, itu kita bisa lihat, kalau nggak salah bener ya, 400 sampai 700 nm itu ngomongin dari spektrum warna ungu ke biru-biruan, karena UV light itu warnanya lebih ke ungu, biru sampai menuju ke merah ya. Jadi, dan selanjutnya itu adalah di inframerah. Cara ukurnya sendiri juga cukup berbeda. Di UV itu ada kebutuhannya tersendiri, nanti kita akan bahas lagi. Jadi kalau misalnya UV ataupun yang 100 itu biasa kalian lihat di akuarium sebagai pembasmi parasit, ataupun dipakai di air filter buat membasmi kuman di sterilisasi kuman. Sehingga apabila kita melihat UV itu adalah wave yang paling short, sehingga kalau orang bilang jangan dekat-dekat, nanti mata lu sakit. Dan UVB dan UVA itu juga salah satu barang yang keluar dari, bisa tembus ke ozon kita, tergantung dari areanya lebih banyak atau tidaknya UVB UVA. UVB itu lebih banyak di area gurun. Jadi dan biasa digunakan untuk kadal ataupun tipe lizard yang lain ini untuk merubah D3 ataupun kalsium menjadi tulang dan pembesaran badan mereka. Nah, dan di UVA sendiri lebih ke arah sebenarnya hutan tropis.
Jadi kebanyakan kebutuhan UVA itu di hutan tropis bukan hanya sebagai penghangat, tapi juga kebutuhan juga untuk merapikan badan mereka juga sebenarnya. Kurang lebih UVA UVB akan jatuh di angka yang sama. Dan habis itu PAR ataupun yang biasa kita ngomong di fotosintetik, kalau nggak salah, ya active radiation itu adalah untuk mengecek, biasa dipakai di agricultural untuk sesuatu barang yang sifatnya berfotosintesis, baik dari aquascape, baik dari padi, menanam padi, ladang, ataupun juga oral system. Stop di sana, kita langsung mulai ke pengecekan. Kita jelasin dulu ya, alatnya ini 3, bedanya apa aja? Ya, jadi gini, kemarin itu kan ada yang ngomongin mengenai solar meter. Nah, sebenarnya kalau kalian ngomong solar meter ini salah, dibilang salah iya, dibilang nggak salah juga enggak. Ya. Nah, kenapa menurut lu bilang salah iya dan salah karena ini dikhususkan untuk reptil, sedangkan pengujian kita kemarin dikhususkan untuk ikan. Jadi ada salah namanya di situ. Itu yang pertama sih, paling basic, paling sederhana salahnya di situ. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak salah. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya alat ini itu dipakai, memang kita saat itu nggak ngecek buat iseng nyari tahu lampu sebenarnya. Tapi alat ini sebenarnya kalau kalian bisa lihat, jadi alat ini bukan dari China. Seperti kalian ini dari China, ini dari China. Ini Jerman, sorry. Ini dari US. Dan sebenarnya kalau kalian lihat nanti bisa dikasih stock listnya di sini. Kalian bisa milih sendiri kalau misalnya mau nyari, alatnya sama, beda range. Ya, jadi ada yang UVB doang, atau UVA doang, atau UVB UVA doang, atau UVC doang, UVI doang. Di situ kalian nanti bisa milih sebenarnya. Jadi banyak banget macamnya, tapi bentuknya akan sama. Ya. Dan hasilnya beda. Jadi kalau misalnya lu tanya ini grouping, yes, ini ngecek namanya UVI. Dimana gue tahu karena di sini gue udah riset ya di Reptile Center ya. Apa sih Ferguson Zone? Nah, Ferguson Zone itu adalah UVI ya. UVI itu artinya UV intensity yang nanti akan gue bahas di sini ya. Jadi UVI itu adalah UV intensity. Nah, cuman bedanya adalah dia tuh mengkonotasikan UVI-nya berapa? 0 sampai 0,7 itu di zone 1. Ya, aman. Zone 2, zone 3 ataupun zone 4. Perbedaan di sana. Tapi kita nggak mau bahas ini lagi karena nanti jadi polemik ataupun nanti jadi hal yang dipakai untuk hal yang kurang pas. Jadi kita akan langsung masuk ke dua alat yang ada di depan kita. Nah, perbedaannya sendiri menurut lu dua alat ini apa? Kalau yang ini dia lebih ke angka nilai yang fix, tidak akan berubah. Cuman kalau yang ini, yang kemarin kurang diperjelas itu, alat ini tuh bahasa sederhananya dia akan mengalihkan nilai per detik. Nilai dikali detik. Satu lampu mempunyai nilai UV 5. Dengan alat ini ditempel selama 10 detik, nilainya akan jadi 50. Ya. Nanti ditempel lagi, nambah detik lagi, nilainya akan terus bertambah kalau pakai yang ini. Kalau yang pakai ini dia akan nilai fix yang ini. Oke, nah jadi gua akan perjelas sedikit dari scientific point of view. Yang dicek dari dia itu adalah dia punya watt itu adalah hasilnya. Kalau kita nyalakan ya, ini nanti ada hasilnya tuh di MW per centimeter persegi. Oke, sedangkan di sini itu yang kalian nanti dapat hasilnya itu di MJ per centimeter kubik. Apa sih artinya perbedaan MW dan MJ? Nah, di sini saya kasih lihat dari riset ya. Ini dari namanya Equisense Technology ya. Jadi cukup jelas di sini dikasih tahu bahwa MJ itu sama dengan millijoules per centimeter persegi. MW itu adalah microwatt second ya per centimeter persegi. Untuk mencari tahu ini sebenarnya sangat-sangat simpel, yaitu adalah UV intensity, artinya intensitas sebuah UV tergantung di area titik tertentu dikalikan exposure time ataupun second. Second itu artinya detik ya, seconds is detik gitu. Jadi untuk dapetin UV dose, lu intensity kali residence time. Tapi tidak memberitahu alat ini berapa nilai sebuah UV dalam panjang ataupun titik tertentu. Sehingga apabila misalnya kalian bilang, oh ini UV-nya gede ya 100-nya dari mana? Berapa detik? Berapa banyak? Jadi kalau misalnya kita mau tahu sebuah intensitas UV, ya apabila kalian memang mempercayai bahwa tanning itu dari UV, alat ini sebenarnya tidak bisa dipakai untuk pengajuan berapa jauhnya. Nah, untuk itu kita akan ada pengujian lab ataupun pengujian tempat yang langsung kita mulai aja dari sekarang. Jadi untuk pertama alat kita menggunakan UV light meter dengan MW per centimeter persegi ya.
Jadi kita akan mulai testing di direct 0 cm ya. Ini akan kita nyalakan sebanyak 10 detik sama 10 detik saya tepat nih, saya offin dulu. Saya akan nyalakan sampai nyari tempatnya. Ini akan mulai di 1 ya guys, karena susah nyarinya ini. Mulai lagi dari 0 ya. Gede. 0,15 ya. 0,16. 0,17. Sama ya. 0,15 sampai 0,16. Ini turunin begini, konteks 10 cm, 0,02 ya guys, 20 cm 0,01 ya guys, sama ya, balik lagi 10 cm 0,02, 0,01, 0,01 ya. UV integrator kita nyalakan untuk 10 detik ya guys, dicari dulu. Oke, sampai 2 nanti kasih kabarin 2. Oke, start. Oke, stop. Sama ya? 5 ya, tadi mulainya dari 2 ya, jadi sama ya, 3 ya. Nah, habis dari break kita udah mulai balik lagi. Jadi hari ini kita akan bacain kalian hasil dari rangkumannya kita. Jadi merek yang kita sebut aja merek A yang pertama banget kita tes itu memiliki harga kurang lebih range-nya dari 300 ribuan sampai ke 700 ribuan. Merek B itu dimulai dari harga 700 ribuan sampai di mungkin 900 ribuan, sekarang sampai 1 jutaan. Habis itu merek C yang kita terakhir itu range-nya mulai dari 1,5 juta sampai ke 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. Jadi beda harganya memang agak signifikan dari semua bedanya. Nah, ini mungkin akan tabelnya akan kita kasih lihat. Jadi untuk dari tabel ini dua brand dari merek A dan B yang pertama itu benar-benar hampir sama. Ya. Bisa dikatakan benar-benar sama. Jadi merek dari A dan B ini dari posisi kosong satunya 0,15, merek B-nya tuh 0,15 sampai 0,16. Habis itu di 10 cm itu di 0,02, sama juga di 0,02. Habis itu yang 20 cm ke atas tuh dia di 0,01.
sampai 0,02, anggaplah 0,01 lah gitu. Di merek C itu yang emang agak berbeda sendiri. Merek C itu di nolnya tuh di 6-an something sih, 6, berapa, gue lupa malah, cuman anggaplah 6,14 atau 6, berapa, dia tinggi banget, bedanya hampir sekitar berkali-kali lipat lebih tinggi, tapi di 10 cm dia nge-reduce-nya banyak. 10 cm itu dia di angka 0,4 sampai 0,6, dan yang paling terakhir itu dia di 0,1 sampai 0,0 sampai 0,2. Ya. Artinya di 20 cm up itu sama dengan merek yang lain di 0 cm-nya mereka. Nah, jadi ini saya kasih tahu perbedaannya. Nah, untuk hitungan. Nah, setiap yang namanya test kit itu pasti ada margin of error ya. Jadi sekali lagi semua test kit itu pasti ada margin of error. Ini juga barang dari made in China, pasti ada margin of error. Seperti kita lihat di sini margin of errornya yang di kecil itu kan kalau 10 detik jadi 3, padahal dia dites di 0,15. Ya. Tapi yang di C itu lebih dekat. Karena dia itu dihitung 6,15 atau berapa. Nah, sedangkan pas dihitung di durasinya detik. Di durasi 10 detik dia jadi 70-an. Jadi memang kurang lebih ada margin of error pasti. Tapi saya lihat kalau nilainya besar itu chances dia salah itu lebih kecil ya. Karena dia jadinya 60. Karena kalau di merek yang satu lagi kita tahu titiknya di mana. Iya, kalau yang di S kita tahu titiknya di mana. Kalau yang di merek yang A dan B itu kita nggak tahu titiknya di mana. Harus tahu titiknya. Itu yang bikin kita agak susah, dan tangan ada getar juga, shaking segala macam. Itu pasti ada error ya. Karena titiknya tuh kalau nggak salah dari pabriknya ngomong ada 2 titik ya. Di tengah tuh ada 2 dia. Bagian UV-nya ada 2 gitu. Jadi dari yang kita bisa ngomong bahwa ini adalah perbedaan dari yang namanya UV intensity ataupun UV dose, UV intensity dan UV dose yang hitungannya tuh dari akselerasi. Kembali lagi, itulah kenapa pentingnya penggunaan timer. Kalau misalnya mau timer pakai online bisa beli merek B yang inisialnya depannya B, ataupun bisa beli timer yang biasa apabila ngerasa dosisnya kelebihan ataupun kekurangan. Nah, saya Niko dan gue Ivo. Kita undur diri. Mudah-mudahan semua informasi yang kita berikan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian sebagai edukasinya. Nah, sebelum kita tutup, sedikit promosi dari kita mengenai merek yang salah satu yang paling baru yang berwarna biru tadi. Untuk hasil-hasil yang sudah dites di pasar ini selama mungkin 4 bulan terakhir. Dan ini kita bisa kasih lihat sekarang. Pas banget momennya juga untuk ngomongin UV. Jadi ini training buat Arowana ya. Kemarin kita tes. Thank you so much buat semua orang yang pernah membeli dan mencoba barang ini. Dan banyak banget orang-orang Arowana yang telah mencoba. Balik lagi juga customer dekat kita yang udah bermain Arowana, dari Pak Gani, dari Pak Riki, dan yang banyak orang yang saya nggak bisa sebutkan yang udah pernah ngasih testimoni yang cukup banyak, yang walaupun testimoni ini tidak akan kita keluarkan semua karena pastinya ada sifat secret dan sifat yang lainnya. Tapi berikut adalah hasil dari si Spectra untuk kalian. Bagi kalian yang mungkin ingin mencoba, Spectra itu sudah ada hanging kitnya, jadi bisa kalian bikin dari atas ataupun dari gantung. Itu aja dari kita, terima kasih banyak, kami undur diri, dadah.